Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Halo, selamat sore Mitra Pas. Senang sekali Amel bisa kembali hadir untuk menemani sore hari Anda. Kali ini di program Ruang Gizi, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, Mitra Pas. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai saat anak mogok makan ya, bersama dengan Ibu Winandaru Kartikasari, Sarjana Gizi dari Puskesmas Margorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ibu Latifah Zainah, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gabus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Pancaroba ini, Bu ya. Sudah banyak. Benar sekali. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, kami tunggu bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Atau untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Oke, menarik sekali untuk ibu-ibu ini khususnya yang punya anak-anak kecil yang susah sekali untuk makan. Nah, ini seperti apa ini, Bu ya? Saat anak mogok makan biasanya. Oh enggak? Sering terjadi. Ya, terima kasih. Ya, memang ini yang sering dikhawatirkan sama ibu-ibu ya, apalagi yang punya anak kecil, sudah mulai makan tapi ternyata anaknya sulit makan. Biasanya ini di atas 1 tahun ya. Biasanya anak peralihan ya, tadinya dari ASI, kemudian ada MPASI atau makanan pendamping ASI, mulai dari lumat, kemudian lunak, kemudian makanan biasa yang berupa nasi. Nah, mungkin ada peralihan bentuk ini, anak-anak mungkin beradaptasi ya, mungkin ada yang bisa menerima, ada yang sulit. Tapi mungkin juga dialami oleh anak-anak yang sudah usia 1 tahun ke atas, 2 atau 3 tahun, tiba-tiba mau makan, tiba-tiba tadinya mau makan, tiba-tiba jadi mogok makan. Nah, ini biasanya yang ditakutkan ibu-ibu, takut nantinya asupan gizinya kurang. Nah, padahal anak-anak ini hal yang wajar apabila kadang-kadang picky eater atau mungkin pilih-pilih makanan ya. Mungkin tidak ekstrem ke mogok makan ya, mungkin awalnya pilih-pilih makanan tertentu saja. Sebenarnya itu hal yang wajar dan ini tidak terlalu dikhawatirkan. Mungkin nanti akan seiring bertambahnya waktu, mungkin tadi ada kebosanan anak tadi, nanti mungkin bisa kembali ke semula. Nah, kenapa sih anak 1 tahun suka mogok makan itu ya? Yang pertama ini karena mungkin memang laju pertumbuhannya melambat. Berbeda dengan anak waktu usia bayi, itu kan pertambahan berat badannya sangat banyak. Tapi ketika usia 1 tahun ke atas itu penambahan berat badannya hanya sekitar 2 ons per bulan. Tapi kalau masih bayi kan bisa sampai 800 gram, 900 gram. Nah, percepatan pertumbuhan yang melambat ini tentunya tidak membutuhkan banyak kalori bagi anak. Jadi mungkin anak akan bisa apa ya? Tidak makan terlalu banyak. tahan tidak makan atau mungkin makan tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua mungkin tadi ya, ada perubahan pada sisi psikologis dan emosi anak ya. Mungkin dia sudah mulai belajar berdiri, ya sudah mulai belajar berjalan dan merasa mandiri, sehingga anak ini menuntut untuk orang-orang di sekitarnya itu mengikuti keinginannya. Mungkin juga karena jenuh juga bisa ya, bosan anaknya. Kadang anak itu di usia mulai 1 tahun dia memang mencoba untuk makan. Nah, tapi pada saat itu juga mungkin terjadi kebosanan. Jadi bosan terhadap mungkin menu-menu makanannya, atau jenuh terhadap yang disediakan oleh ibunya. Ya. Suasana makan juga mungkin mempengaruhi. Mungkin monoton atau gimana, itu mungkin bisa terjadi di usia setelah 1 tahun. Mungkin juga paranoid orang tua juga bisa, Mbak, mempengaruhi juga itu.
Jadi anak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kadang mengkonsumsi susunya yang diutamakan. Nah, mungkin ingin orang tua itu kadang ingin cepat tumbuhnya besar, cepat gitu gemuk. Nah, makanya dikasih susu yang terbaik. Menganggap bahwa susu itu sudah komplit, sudah segalanya. Jadi sudah kenyang susu, jadi mungkin anak kalau saatnya makan kok dia sudah kenyang susu, dia kan nggak lapar, pasti dia juga akan tidak mau makan, ya. Terutama makan nasi ya Mbak ya, ini. Karena gimana mau makan, perutnya aja sudah kenyang tadi ya. Nah itu kadang itu gimana ya, orang tua kadang merasa ingin anaknya cepat besar. Nah itu tadi cemilan yang diperbanyak, susu yang diperbanyak, tapi makanan yang pokok yang seharusnya didapat dari bukannya susu itu tidak bergizi, boleh, tapi kita kan anak itu di usia balita itu memang membutuhkan tidak hanya dari nyon sewu susu gitu ya. Jadi dia juga membutuhkan zat gizi lain, dan salah satu yang dibutuhkan itu kan sumber tenaganya dari nasi. Kadang itu nasi mereka terus mogok gitu ya Mbak Tika. Jadi harus gizi seimbang ya Mbak Latifah ya. Gizi seimbang itu maksudnya ya ada sumber karbohidrat, sumber protein, ada vitamin mineral, lemak lemak ini kadang yang dilupakan orang tua ya. Betul sekali. Biasanya kalau sudah mulai peralihan dari ASI eksklusif kemudian beralih ke makanan pendamping, sebenarnya lemak ini juga diperlukan. Dan lemak ini kan ada di santan minyak. Kebanyakan orang tua takut untuk memberikan lemak kepada anak yang bisa berupa santan, minyak atau margarin, padahal itu justru tidak apa-apa untuk anak dan itu sangat diperlukan. Asal tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Terus juga mungkin mereka menganggap makanan yang bergizi itu mengandung sayur. Itu kadang kalau kita misalnya tanya gimana maknya putranya gitu, kadang sudah Bu, sudah makanan bergizi, ada sayurnya. Nah, mesti ditonjolkan sayur. Padahal di usia balita ya Mbak, yang dibutuhkan itu justru lebih banyak. Ya semuanya dibutuhkan gizi seimbang, tapi lebih banyak itu protein yang dari hewani. Nah itu, jadi kadang mengesampingkan nek maem ya pakai sayur. Nah biasanya pakai apa Mbak Tika? Sayur bening. Sayur sop itu biasanya jawabannya. Itu malah justru sebenarnya untuk kebutuhan anak, terutama balita, sebenarnya malah itu kurang tepat ya Mbak. Yang dibutuhkan itu ya ada sumber karbohidrat, protein, yang penting protein dari hewani. Yang penting itu, bukan sayur buah gitu ya. Ya sayur juga penting, tapi tidak sepenting dari protein yang dia butuhkan gitu ya. Ya, jadi kalau selama ini kan kita kalau sering tanya Mbak ya makanya mau bening gitu ya. Mesti sayur bening, sayur sop mau sering makan. Sekali ya, karena memang mungkin selama ini pola yang ada di masyarakat taunya seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin melalui siaran radio ini Mbak kita juga sampaikan bahwa anak-anak juga butuh protein ya. Dan itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak, karena anak-anak itu kan tumbuhnya cepat ya, beda dengan kita orang tua. Anak-anak itu tumbuhnya cepat tapi lambungnya kecil. Nah, bagaimana caranya dengan lambung yang kecil tadi itu bisa memenuhi kebutuhan gizinya? Kalau diberikan sayuran atau buah-buahan itu kan tinggi serat ya Mbak Latifah ya. Kalau tinggi serat itu kebak. Kenyangnya dia lama. Lebih kenyang. Kenyangnya itu lama. Akhirnya dia seolah-olah itu memang sudah penuh lah lambungnya, dia akhirnya nggak mau makan. Nah itu tadi maamnya cuma sayur sama nasi. Nah seperti itu, sudah mau makannya apa? Pakai sayur bening. Itu kadang kita. Nah kalau misalnya pakai sayur bening nggak apa-apa, asalkan itu tadi ada sumber proteinnya, yang terutama sekali yang dibutuhkan protein dari hewan. Itu yang kami memang saat ini lagi gembar-gembarnya apalagi stunting ini ya Mbak ya. Itu yang lagi di Pati ini lagi boomingnya stunting. Gemari ya. Kan ya salah satunya bisa dilakukan itu karena Pati masuk laku stunting 2020 ini ya Mbak. Jadi kegiatannya memang baru innya di stunting. Ya, memang salah satunya juga menunjang ini gizi seimbang itu memang kita nggak boleh salah dalam memberikan. Kadang di susu itu sudah penuh gizinya. Nah, tapi dia secara dia untuk
giginya, dia itu akan malas untuk mengunyah. Oh, iya. Nah, itu juga akhirnya nanti anak tidak mau makan karena sudah kebanyakan susu. ya. Nah, itu mungkin salah satunya. Jadi orang tua inginnya pokoknya yang penting lemu. Itu. Padahal sebenarnya itu Memperhatikan, gimana ya? harus memperhatikan tahap-tahap Pemberian pemberian makan anak tadi. Iya, menarik sekali di awal pembahasan kita di sore hari ini Mitra Pas terkait dengan saat anak mogok makan ya. Apakah putra-putri Anda di rumah juga mengalami hal yang sama? Nah, ini bisa dikonsultasikan juga. Anda bisa gabung melalui SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai saat anak mogok makan ya, bersama dengan Ibu Winandaru Kartikasari, Sarjana Gizi dari Puskesmas Margorejo, dan Ibu Latifah Zainah, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gabus 2 Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin berkonsultasi, bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877 ya. Oke, dan tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin ketika anak tidak mau makan ini karena anak bosan ya, mungkin dengan menu-menu yang ibu berikan kepada anak. Nah, ini lebih baik ya untuk pemberian menunya ini Bu. Apakah setiap hari berubah atau seperti apa ini Bu untuk pemberian makanan ini untuk si kecil? Monggo. Iya, betul sekali Mbak Amel, bahwa mungkin harus ibunya Bervariasi harus bervariasi, ya. harus kreatif. Pinter. Tapi ada yang harus diperhatikan oleh orang tua, bahwa ada aturan-aturan makan dulu ya yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama harus ada waktu makan yang tetap. Ya, jadi jangan berubah-ubah gitu ya. Jadi harus tetap biar anak juga disiplin ya Mbak. ya, disiplin saatnya makan gitu ya. Jadi yang pertama tadi ya, setiap jam makan dudukkan anak di kursi. Jadi aturan makan yang pertama itu adalah posisi duduk. Ya, tidak hanya di dalam Islam saja ya, ternyata aturan makan ini juga ya, di kesehatan makan sambil duduk. Kemudian kalau tadi anak sudah mulai belajar, sudah mulai bisa pegang sendok sendiri atau tahap makan sendiri, sediakan makanan itu di piringnya beserta sendoknya. Jadi biarkan anak itu bereksplorasi dengan makanannya. Jadi jangan disuapin. Kadang ibu itu ya nggak mau repot, nggak mau kotor, nggak mau berantakan ya. Yang penting anak mau. Yang penting gitu. makanannya masuk, tapi tidak ada pembiasaan. Pembiasaan pembelajaran ya, bahwa anak itu juga butuh belajar. Kita mestinya sebagai orang tua ya, sebagai ibu, nggak apa-apa lah ya kita membersihkan. Iya, itu tapi kan yang penting proses, ada proses belajar. Biar belepotan. Nggak apa-apa. Kalau istilahnya apa ya, kocar-kacir berantakan, nggak apa-apa ya. Itu berarti lebih baik untuk anak diajarkan sejak dini makan dengan suapannya sendiri ya. Belajar mungkin makan dia, sendiri. Akan dia lebih bisa membiasakan bahwa ini makan. Nah, itu tidak seperti kalau disuapin kan dia tinggal membuka mulut gitu aja. Tapi kalau gitu kan dia merasakan, oh saya butuh makan ini. Nah, itu mungkin kalau sudah dibiasakan, nah itu tadi nggih, disiplin waktu jam makan. Jadi nanti dia akan disiplin gitu ya Mbak Tika nggih. Kemudian dengan dia menyendok sendiri makanan itu, kemudian memasukkan makanan ke mulut, itu juga dia akan merasa sebuah pengalaman bagi dia ya. Dia akan bereksplorasi, dia akan menyendok, dia akan belajar menyendok. Kan beda ya Mbak, kalau kita mungkin anak terbiasa disuapi, mungkin dia bosan. Tapi kalau dia makan sendiri, memegang makanannya, memasukkan ke dalam itu, anak juga akan merasa itu sebuah pengalaman yang berbeda ya, yang baru mungkin gitu. dia juga akan tahu
oh ini makanan apa, ini makanan apa, jenis Yeah. makanan apa. Mungkin nanti untuk pengalaman dia, ya sudah terpola, ada ininya, ada nasinya, ada ininya. Nah, itu mungkin kalau dari kecil dia sudah seperti itu, mungkin akan terbiasa karena Yeah. makan itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau Yeah. mungkin itu sudah disiplin. Nah, Terus dari lama waktunya juga. Nah, ini kita juga harus perhatikan bahwa tadi yang pertama posisinya duduk dulu. Kemudian makan itu maksimal 30 menit. Ya, jadi kalau memang 30 menit belum selesai atau belum habis, enggak masalah. Jangan kemudian dipaksa. dipaksakan atau mungkin wah 35 menit gitu ya. Bilang, Kok ya enggak boleh disuapin, 30 biar menit. cepet. Ya. Atau mungkin karena enggak tahu dibiarkan saja sampai 45 menit, 1 jam ya. Kadang kalau ibu-ibu tuh kalau kebiasaan kita di kampung kan sambil gendong, jalan-jalan, keliling gitu ya, nyuapin biar pakai anaknya tangan. mau. Nah, Sebenarnya kan itu nggak boleh ya. Aturannya tadi ya, pertama makan harus sambil duduk, kemudian 30 menit dan tidak ada aktivitas lain yang mengganggu, misalnya seperti Nonton main TV. HP, ya nonton TV, main HP, atau mungkin yang main HP malah ibunya ya. Karena ini pengalaman kalau disuapin ketika makan gitu ya, lama Biar- sekali nggak dikunyah-kunyah, Iya. masih di mulut. iya itu. Ya, kadang juga itu ya orang tua biar anaknya anteng gitu ya, biar anaknya anteng biar nggak jalan-jalan kemana-mana di apa itu Pegangin HP. dipegangin HP, ditayangkan mungkin YouTube atau apa atau game ya. Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi harus fokus ke makanan tadi ya, duduk 30 menit. Kalaupun tidak habis nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan lagi pada saat jam makannya nanti. Gitu. Terus juga tidak ini Mbak, mengubah pola pikir, ya, mengubah pola pikir bahwa makanan itu harus nasi. Nah, itu Ya, ya Mbak. kebiasaan kita kan Kalau makan itu harus nasi. nasi, Kalau kalau- belum nasi belum ya. makan. Padahal nasi itu kan hanyalah salah satu contoh sumber karbohidrat. Banyak sekali Sumber lainnya, Heeh. nggih. Bisa juga ada yang bubur, itu kan juga bisa bubur nasi. Terus bisa juga dari makanan lain, misalnya roti, Ya, gitu ya. jagung ya, kentang. Nah, mungkin kita nggak perlu malu ya kalau kita makannya singkong itu. Singkong kan juga sumber karbohidrat ya. Kadang kita pagi-pagi sudah anak-anak itu suka jajan, misalnya jajan ketan atau apa, itu katanya belum makan, padahal kan ketan juga karbohidrat. Sudah ada Ya karbohidratnya. teman, kalau kita beli jajan ketan kan paling cuma sama apa itu yang gula merah saja ya, kan nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya, memang Cuma kurang tepung lengkap. tok. Itu hanya snack ya Nah, gitu. nah, karbohidratnya saja. Ya. Kalau makanan lengkap kan juga ada ya Mbak. Misalnya kita anak-anak sudah makan roti sandwich, misalnya roti sudah ada sayurnya ya. Kasih telur. Telur itu kan juga sudah Sudah lengkap. lengkap. Itu juga salah satu makan ya Mbak Iya, ya. iya. Tidak hanya makan Nasi. terus nasi. Jadi misalnya anak mau kok makan misalnya, kita siasati ya Mbak ya. Iya. Oh barangkali anakku ini lagi bosan makan nasi ya, Nasi, bisa diganti. heeh. Apa mungkin kita libatkan anak-anak ya Mbak ya, maunya Buat makan apa Nah, ya. ayo buat. Nah, kadang anak diajak membuat. Nah, mungkin dia mungkin lebih lebih puas. Aku belepotan buat roti, dikasih ini, nanti dikasih telur. Nah, kasih buat mungkin burger atau apa ya Mbak, Ya, yang lebih bisa. modern. Nah, itu. Tapi Jadi, jangan rotinya saja gitu. Harus komplit juga ya, harus gizi seimbang tadi. Jadi kalau misalnya anak-anak ikut terlibat itu kan anak-anak diajak Dilibatkan. itu anak-anak merasa terlibat. Oh ini apa Punya yang buatan. yang bikin aku gitu kan. Jadi dia juga bisa lebih menghargai makanan, juga merasa wah aku ternyata ini sudah bisa ya gitu. Udah capek buatnya harus dihabiskan. Ya, betul sekali ya itu. Terus juga itu Mbak ya, kalau tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa makan itu bisa diganti dengan susu. Nah, jangan ganti makanan dengan susu. Nah, itu tadi. Kalau memang makan ya makan yang gizi seimbang, tidak bisa diganti dengan susu. Ya, anak enggak mau makan kasih susu saja gitu biasanya ya. Nah, itu. Nggak mau makan tapi susunya banyak. Nah, Itu biasanya. biasanya gini terusan waktu makan mereka sudah dikasih susu. Susu. Akhirnya anak kan tidak mau Tidak mau makan makan. karena sudah kenyang. Nah, Atau itu. justru malah karena anaknya nggak mau makan terus kasih susu aja kadang gitu ya. Padahal susu itu belum lengkap ya, kan tidak ada sumber mikronutrien yang lain seperti vitamin, mineral mungkin tidak ada di situ, dan susu itu kan tidak ada seratnya, mungkin seratnya kurang ya Mbak, kan mungkin harus butuh dari sayuran, Iya, buah-buahan dari yang gitu. lainnya juga.
Iya, sudah ada yang gabung. Ini dari Ibu Ika. Ini Ibu terkait dengan protein hewani yang tadi sudah Ibu singgung. Ini protein hewani yang bagus. Ini dari hewan apa ini ya? Nanti dijawabnya kita break dulu. Ibu Ika juga harap bersabar ya. Untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, kami tunggu bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di program Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai saat anak mogok makan ya, bersama dengan Ibu Winandaru Kartikasari dari Puskesmas Margorejo dan Ibu Latifah Zainah dari Puskesmas Gebus 2 Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Tadi sebelum kita break, sudah ada yang gabung terkait dengan protein hewani dari Ibu Ika ini ada di Pati ya. Protein hewani yang bagus ini dari hewan apa ini, Bu? Monggo. Iya. Mungkin bisa saya tambahkan dulu ya Mbak. Protein itu kan ada dua jenis ya. Yang satu protein hewani, yang satu nabati. Jadi protein itu yang dari yang hewani itu dari hewan, dan yang nabati dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari kedelai, kacang-kacangan itu ya. Terus yang dari hewan itu asalnya dari hewan. Dari hewan di situ bisa dari ikan, dari daging ya, daging sapi, daging kambing, daging ayam, juga dari telur ya, telur juga macam-macam, telur dari telur ayam, bebek, telur puyuh ya, macam-macam itu. Terus juga dari ikan di situ juga banyak sekali macamnya. Ada ikan di air, di laut ya, ikan laut ada, ikan dari tambak itu juga bisa. Nah, jadi seafood seafood tinggal ada juga kerang, dari laut udang, ya. Itu juga bagus. Untuk bagus tidaknya itu sebenarnya bagus. Jadi semuanya bagus ya, semua. Ya? Tapi kadang itu paradigmanya kalau yang mahal itu bagus salmon biasanya gitu ya, tapi sebenarnya sama saja. Banyak ikan lokal yang bagus juga nggak kalah ya Mbak ya. Jadi memang yang paling bagus itu dari hewan yang dagingnya merah. Nah, daging merah di situ kan mungkin daging sapi gitu ya, tapi enggak juga, bisa daging ikan yang warnanya merah. Misalnya ikan yang itu ya, ikan kembung yang untuk ikan pindang ya, dibuat pindang itu juga bagus ya. Jadi tidak hanya yang warnanya merah dari daging-daging itu yang paling bagus, enggak, semuanya dari hewan itu bagus semua. Cuma kadang memang yang dagingnya warna merah itu memang lebih bagus. Tapi sebenarnya telur itu juga bagus ya Mbak. Itu sudah lengkap, itu sudah lengkap proteinnya. Itu dari telur. Jadi telur ayam ya Mbak yang untuk asam aminonya bagus itu ya. Jadi tadi betul ya, pertanyaan dari Bu Ika tadi. Sebenarnya juga tapi ya Mbak ya, tadi kan ada banyak protein ya, jadi jangan terus monoton. Anakku sukanya telur terus, tetap harus divariasi dan gitu, juga mengenalkan ke anak ya, mengenalkan anak biar mengenal semua jenis makanan tadi ya. Terus jangan memburu yang yang sudah yang terkenal gitu ya tadi, seperti yang mahal. Nah, kita banyak makanan lokal pun yang gizinya juga bagus. Ikan bandeng mungkin ya, khasnya Pati ya. Bandeng, terus yang mungkin juga tidak harus mahal ya Mbak Latifah. Tidak hanya yang mahal itu bagus. Ikan lele pun murah juga. Bagus. Gizinya juga bagus. Asalkan anak mau. Tadi kecuali tadi mungkin kalau yang dihindari ada yang mungkin menyebabkan alergi. Ya, itu mungkin perlu diketahui oleh orang tuanya, jangan memberikan makanan yang menyebabkan alergi pada anak. Gitu. Memang protein, bahan makanan yang protein itu memang ada kecenderungan
alergi. Tapi tidak semua orang itu mempunyai alergi terhadap protein. Jadi mungkin saja kalau salah satu protein yang mungkin dari seafood, nah yang lebih sering itu seafood ya Mbak, lebih sering alergi. Jadi setiap orang itu punya alergi masing-masing. Mungkin ada juga yang tidak punya alergi sama sekali. Nah itu malah lebih bagus ya Mbak ya. Jadi kita bisa memberikan makanan apa saja. Tapi kadang anak juga alergi terhadap ini. Jadi makanan yang dari laut misalnya udang, cumi mungkin ya, baru makan sedikit alergi. Nah kita hindari. Mungkin ada lainnya kan ya, misalnya telur atau ayam gitu, itu bisa diberikan. Jadi yang untuk alerginya ya kita hindari. Memang seperti itu. Nah ini kalau misal untuk anak-anak yang susah kan ada tadi dibilang alergi protein misalkan, alergi protein hewani. Nah ini kan juga maksudnya protein itu penting untuk tubuh si anak. Ini seperti apa ini cara untuk menyiasatinya? Ya tadi Mbak ya sudah saya sampaikan. Jadi tidak semua protein hewani itu mereka alergi. Oh berarti ada beberapa yang memang tidak terus protein hewani semua. Tidak. Dia hanya bahan makanan tertentu yang alergi. Jadi tapi memang dari sumber protein yang menyebabkan alergi. Tapi jenis makanannya itu berbeda-beda. Berarti kita sebagai orang tua nih harus pintar-pintar ini ya Bu. Kadang memang dari kecil sudah ada bakat alergi ke makanan itu. Nah itu misalnya habis dikasih udang merah-merah, kental semua. Nah berarti si anak ini alergi terhadap udang, maka kita hindari seperti itu. Harus lebih waspada lagi untuk ibu ini ya. Kalau misalkan habis makan apa anaknya ini harus lebih teliti lagi ya. Tadi itu juga berarti termasuk ini ya, mensiasati bagaimana anak biar nggak mogok makan. Tadi divariasi ya. Mungkin anaknya bosan telur terus, ganti ikan gitu ya. Jadi juga pengolahannya juga ya Mbak Tika. Mungkin anak kalau senang ayam goreng, kasih ayam goreng terus ceplok terus. Nah itu padahal banyak sekali bahan makanan yang bisa kita olah macam-macam. Misalnya seperti ayam ya, nggak hanya ayam itu digoreng, mungkin juga bisa dibuat rolade ya Mbak. Mungkin dibuat bahan makanan lain lah. Sekarang yang innya itu dibuat seperti cemilan sempolan. Nah itu bisa diolah seperti itu Mbak. Jadi ikan pun bisa dibuat seperti sempolan itu nggih, dengan bahan dasar dari ikan. Itu bisa juga dibuat makanan cemilan. Jadi tidak hanya memberikan makan anak itu bentuknya seperti itu tadi. Mungkin kalau pas dia makannya lagi mogok, mungkin dia lauknya dikasih sempolan yang kita buat sambil sendiri. Diajak anaknya ya, biar senang. Buat sempolan mungkin dari ikannya itu kita ibunya buat, nanti anaknya ikut buat diajak buat adonannya. Kan senang itu mesti anak. Nanti dia tahu gitu ya, buat sempolan, tapi sebenarnya itu dari makanan yang gizinya bagus. Ya. Jadi, ini ya, jadi membuat ibu lebih kreatif lagi, menuntut ibu. Juga salah satu orang tua tidak boleh putus asa, harus juga banyak berkreasi ya. Jangan terus stres ya, orang tua kadang kan stres, frustasi, anak nggak mau makan, anak dimarahi itu juga nggak boleh. Nanti kalau anak itu nggak mau makan, dimarahi, dia akan trauma ya. Jadi tadi ya, selain ya pertama tadi harus pada saat jam makan duduk 30 menit, juga tadi ya nggak boleh ada pengganggu lain, TV, HP itu ya. Juga tidak boleh memarahi anak. Jadi berikan pengertian ya. Jadi masa zaman now kita anak nggak mau makan dimarahi ya. Jadi kalau bisa diberikan pengertian, kalaupun susah jangan dimarahi, karena nanti bisa menyebabkan trauma pada anak, malah jadi dia nggak mau makan. Setiap kali mau makan nanti takut dimarahi orang tua, dimarahi mamahku gitu ya. Jadi berikan pengertian baik-baik, dijelaskan makan itu untuk apa. Saya kira anak-anak bisa kok ya diajak komunikasi tadi ya. Tadi kalau takutnya kalau dimarahi malah nanti kedepannya dia mau makan susah makan, mau makan pun kadang takut gitu ya, gitu. Mau terpaksa karena takut. Nah itu terpaksa itu yang jadi PR. Jadi dia mau makan karena takut sama ibunya. Nah itu yang kita hindari. Jangan sampai anak itu punya pemikiran nanti kalau tidak makan dimarahi ibu. Nah kita nanti dengan kebiasaan nanti dia akan merasa dia itu membutuhkan, bukan
bukan apa ya, kalau nggak makan dimarahi. Nah, seperti itu. Toh anak-anak kan ya Mbak, pasti dia kan juga merasa saat dia lapar ya, jadi nggak perlulah dimarahi kan. Nanti kalaupun dia lapar nanti juga dia minta makan sendiri. Nggak usah. Asalkan itu tadi Mbak, makanan yang misalnya yang kurang itu ya, misalnya makan jajanan yang kira-kira memang kurang gizinya kurang. Nah, itu dihindari pada waktu jam-jam makan. Jadi pada waktu jam makan kalau bisa dihindari dari makan makanan yang tadi jajanan itu. Kadang mereka sudah kenyang dengan makanan jajanan, akhirnya pada waktu jam makan dia nggak mau makan. Nah, itu tadi. Tapi yang masih banyak nih di masyarakat ini ya, ketika orang tua yang pengen anaknya supaya makan, jadi keliling RT gendong, iya. Kalau nggak naik sepeda didorong Iya, gitu ya. iya. Sampai ya kadang itu ya kebiasaan kita ya, maunya biar cepat gitu ya. Terus kadang kesalahannya ini tadi ya, wes sudah nggak duduk setengah jam masih berlanjut gitu ya. Terus kadang ini nggak enak sama tetangganya, lihat anak kecil dikasih makan juga, padahal mungkin dari pakai sendok yang sama lah. Sebenarnya kita kan apalagi ini ya sedang marak virus ya. Mungkin nggak sekorona itu ya, mungkin hanya influenza, itu pun juga bisa menular melalui alat makan ya. Jadi mungkin tadi ya kembali ke rumah saja, makan duduk di rumah gitu aja. Kalaupun setengah jam nggak selesai ya udah hentikan, nggak usah dilanjutkan lagi, nggak apa-apa, nanti makan lagi saat jamnya makan. Meskipun anak belum kenyang pada saat itu. Iya nggak apa-apa, setengah jam. Jadi kita tertib tadi ya jam makan, kemudian 30 menit. Kalau nggak habis ya sudahi saja, nggak apa-apa. Gitu. Iya, menarik sekali Mitra Pas perbincangan kita di sore hari ini. Buat Anda yang ingin gabung juga masih kami tunggu ya. Bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live di Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Kita break dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, dan kita masih membahas mengenai saat anak mogok makan ya, bersama dengan Ibu Winandaro Kartikasari, Sarjana Gizi dari Puskesmas Margorejo, dan Ibu Latifah Zainah, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gabus 2. Sudah ada yang gabung lagi nih Bu, dari Ibu Aning ya, di mana ini? Di Winong ya, yang bertanya terkait dengan ini, banyak ibu yang melarang anaknya makan snack atau ciki-ciki biasanya ya, dan bilang ke anaknya kalau makan ciki ini bikin bodoh. Nah ini seperti apa ini Bu ya? Karena memang banyak sekali nih Bu, banyak pengalaman juga nih ya, saya ketika ada anak kecil yang bilang aku nggak mau makan ini nanti nanti bodoh kata mama gitu. Sering terjadi memang Mbak. Memang seperti itu memang sering terjadi. Tidak hanya mungkin melarang anaknya makan ciki. Mungkin kalau dulu kita juga dari orang tua nggak boleh makan apa itu Mbak, nggak bodoh. Brutu. Oh iya. Anak cewek nggak boleh makan apa ya? Brutu itu kan apa ya? Enggak apa? Katanya ada sebenarnya brutu itu lemaknya banyak. Nah, nggak apa-apa, bagus juga gitu. Tapi kalau ciki ini boleh merek ya? Ciki aja. Nanti ya, makanan snack itu kan memang banyak penyedap rasanya gitu ya. Nanti mungkin kalau bodoh tuh kalau nggak belajar ya. Kalau cuma makan ciki tapi dia sergap sinau ya bisa pintar juga. Cuma maksudnya gini, mungkin ini adalah kekhawatiran orang tua, takutnya kalau dia terlalu banyak penyedap rasa gitu kan. Kalau mesti makanan produk pabrik ini kan banyak penyedap rasanya ya, banyak pengawetnya. Kemudian takutnya nanti anak-anak kalau sudah banyak sering makan makanan ciki ini yang banyak penyedap rasanya, dia malah nggak mau makan masakan ibunya ya, yang mungkin nggak terlalu suka micin gitu ya, nggak terlalu suka penyedap rasa. Jadi anak nggak mau makan masakan rumahan karena dia sudah sering makan makanan instan. Tidak hanya ciki ya, makanan-makanan instan lain pun seperti mie instan itu kan juga banyak penyedap rasanya. Jadi selain ciki, makanan yang lain yang instan-instan seperti mie instan sebenarnya juga kalau
sudah sering ya jangan terlalu sering gitu ya. Kalau bisa pun malah ada yang menghindari. Lebih baik makanan olahan rumah atau makanan yang alami. Kalau saya kira malah kayak bodoh itu ya gimana ya? Mungkin ini Mbak cara penyampaiannya Ya. ke anak. Nah, mungkin tidak langsung diancam seperti itu nggih. Kalau anak didoktrin seperti itu, nggak boleh makan ciki-ciki nanti bodoh. Nah, itu sebenarnya membuat anak di pola pikirnya anak, di otaknya anak itu sudah tersimpan seperti itu. Ya bagus juga dia tidak tapi tidak makan ciki. Tapi itu nanti sebenarnya apa ya menjerumuskan. Ya. Jadi bukan karena makan ciki terus bodoh. Nah, mungkin caranya jangan terlalu banyak makan ciki. Nah, mungkin itu banyak penyedap rasanya. Mungkin penyedap rasanya itu nggak bagus untuk kesehatan. Mungkin seperti itu malah anak dia lebih Tambah sudah terpola pengetahuannya, di pikirannya bahwa ciki itu tidak ada gunanya untuk kesehatan. Mungkin seperti itu malah. Tapi kalau langsung di judgment langsung ndak bodoh, nah itu kayaknya kok ekstrim ya Mbak. Nanti aku ndak bodoh, nah seperti itu nanti anak juga nanti akan minder apa gimana gitu ya. Mungkin caranya saja mungkin yang kurang tepat gitu. Iya. Itu tadi Ibu Ani yang sudah gabung, terima kasih ya. Karena ini waktu kita terbatas ini Bu ya. Mungkin kesimpulan untuk sore hari ini terkait dengan tema kita saat anak mogok makan. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi untuk ketika anak mogok makan itu yang perlu diperhatikan bahwa tadi ya, aturan-aturan makan harus diterapkan dulu di rumah, mulai dari jam makan ya, sikap saat makan ya, duduk, kemudian berapa lamanya, hanya 30 menit, kemudian tidak ada pengganggu yang lain, tidak ada TV, tidak menggunakan HP, itu harus diperhatikan. Kemudian tadi misalnya hanya tidak suka makan nasi, kita jangan kita juga harus merubah pola pikir bahwa tidak harus nasi, bisa diganti yang lain. Kemudian jangan mengganti makanan dengan susu. Ya, kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ibu jangan mudah putus asa dan harus terus berkreasi. Berkreasi. Variasi. Memberikan variasi makanan. Variasi makanan ya. Jangan lupa ditemani waktu makan ya. Makan bersama itu juga malah lebih bagus. Ya. Anak diajarkan untuk bisa makan bersama dengan entah dengan ibunya atau dengan keluarga. Makan keluarga. Biar anak juga tidak bosan. Gitu ya Mbak. Ya. Tapi juga misalnya mogok makan ini nggak bisa teratasi dengan cara-cara tadi, tidak ada salahnya diperiksakan ke dokter anak. Barangkali ada yang perlu diperiksakan ke dokter anak dan mendapatkan penanganan dari dokter gitu. Iya, mungkin Ibu Latifah mau menambahkan lagi. Sudah cukup. Oke. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa ini, menambah pengetahuan baru untuk kita semuanya pastinya ya, ibu-ibu atau mungkin calon ibu ya, agar semakin nanti berpengalaman lagi untuk mendidik anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang telah setia mengikuti program ini hingga akhir ya. Dan Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.